Saat Sun Er akan segera beranjak pergi meninggalkan Bai San dengan senyuman dinginnya, tiba-tiba ada suara lain yang terdengar. Sun Er, kau memang sudah kembali ke sini lagi. Sun Er membalikkan wajahnya karena mendengar suara yang selembut air tersebut dan dia pun melihat seorang wanita dewasa yang berjalan dari jalan kecil di sisi sampingnya. Sun Er menunjukkan senyuman ramah. Pelatih Ruoling, apakah Anda mencariku tadi? Orang yang mencegat Sun Er barusan adalah pelatih Ruoling. Salah satu pelatih dari Akademi Jianan yang telah 2 tahun lalu pergi ke kota Wutan untuk menerima murid baru. Wajah yang lembut dan cantiknya tampak jauh lebih dewasa bila dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Pelatih Ruoling berjalan mendekati Sun Er dan dengan tak berdaya menepuk kepalanya. Ia berkata, dalam waktu setengah bulan, akan ada kompetisi kenaikan tingkat akademi. Kau harus tahu bahwa selama kau lolos dalam pertandingan di dalam kompetisi ini, kau akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Tiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Sebenarnya, kau sudah bisa mengikutinya tahun lalu, tapi kau malah melewatkan kesempatan itu. Sun Er memberikan senyuman ketika ia menjawab, tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana aku bisa melawan para senior? Pelatih Ruoling menjawabnya. Jangan begitu. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan dalam hati? Bukankah kamu sebenarnya hanya menunggu orang itu untuk pergi bersama denganmu? Ketika ia mengatakan hal itu, pelatih Ruoling seketika menggertakkan gigi putihnya. Xiao Yan, anak nakal itu. Ia benar-benar berani bermain dengan aku yang tua ini. Kepergiannya selama setahun adalah sesuatu yang sangat merepotkanku dengan menahan banyak sekali tekanan. Namun, setahun telah berlalu dan aku masih belum bertemu dengannya. Ia benar-benar membuatku jengkel. Jika bukan karena kau yang merengek seharian penuh, aku mungkin akan sudah mencoret namanya dan melupakan semuanya. Amarah penuh benci muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa kata kasar diucapkan dari mulutnya. Pelatih Ruoling, yakinlah bahwa kakak Xiao Yan pasti akan segera datang ke sini tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika ia mendengarkan ocehan ini. Apa gunanya juga bila ia berhasil datang ke sini? Dia telah tidak hadir di pelatihan akademi selama 2 tahun. Jangan bilang padaku bila kecepatan berlatihnya saat di luar sana lebih cepat daripada metode pelatihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Pelatih Ruoling tak berdaya berkata, jika dia ingin berhasil mendapatkan sebuah posisi, setidaknya ia harus mencapai kekuatan setingkat Dadoshi. Dan itu pun juga bila keberuntungannya bagus dan tidak bertemu dengan monster tertentu di babak-babak awal. Mata cerah Sun Er berputar perlahan dengan senyuman sambil menjawab, pelatih Ruoling, seharusnya Anda tidak meremehkan kakak Xiao Yan. Dulu ia juga menggunakan kekuatan Douzhe-nya untuk menahan 20 serangan tanganmu. Pelatih Ruoling mengerutkan bibirnya dan berkata, aku harap juga begitu. Kompetisi kenaikan tingkat kali ini tidaklah mudah seperti terakhir kali. Ada lebih dari 300 orang yang berada di dalam akademi yang mempunyai hak bertarung untuk itu. Jika ia ingin menerobos mereka, pastinya akan sedikit susah jika ia tidak mempunyai beberapa bakat. Ia masih menyimpan dendam terhadap remaja nakal ini yang berani-beraninya tidak muncul di waktu yang telah disepakati. Kalau begitu apakah pelatih bisa menuliskan nama kakak Xiao Yan kali ini? Sun Er menarik tangan pelatih Ruoling dan memberikan senyuman indah ketika ia berlagak manja. Ah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Sudah 2 tahun tapi mulutmu masih suka membicarakan orang itu berulang-ulang kali. Ada banyak pria-pria hebat di Akademi Jianan yang jauh lebih hebat darinya, seperti dia. Sudut mata pelatih Ruoling seketika tertuju pada Baishan yang berdiri dengan senyuman di samping. Sun Er tersenyum, tapi bertingkah seperti tidak mendengar apapun. Pelatih Ruoling sepertinya sadar akan efek ini saat ia menarik kembali candaannya. Aku sudah tahu kau akan mengabaikanku. Ayo, ini sudah waktunya untuk kelas pagi. Kembalilah bersamaku. Aku rasa kau juga tidak ingin terikat dengan Baisan di sini kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Ia menarik pelatih Ruoling dan mereka berdua tampak seperti sedang membicarakan sesuatu dengan pelan satu sama lain sambil perlahan berjalan ke sisi yang lain dari jalan kecil itu. Pemuda berbaju putih terus berdiri diam di sebelah jalan kecil itu. Wajahnya tersenyum sambil memperhatikan 2 orang yang perlahan menjauh. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya akhirnya perlahan memucat. Jari-jari panjangnya menjepit selembar daun kuning layu yang jatuh dari sebuah pohon. Ia berkata dengan pelan, Xiao Yan,
Bukankah dia murid baru yang mengambil 2 tahun cuti? Baiklah, kau bisa memperlihatkan padaku kemampuan sebenarnya yang kau miliki sampai membuat Sun Er sangat peduli padamu? Gadis luar biasa seperti dia bukanlah sesuatu yang orang biasa berhak untuk miliki. Saat ia mengatakan hal itu, Baisan dengan perlahan berbalik. Tangannya, yang ia taruh di belakang secara mendadak menjentikan lembut daun dari pohon itu. Seketika, bayangan kuning meledak keluar dan secepat kilat masuk ke dalam sebuah batu besar yang jauh. Setengah dari daun yang terlihat rapuh itu menembus ke dalam batu yang keras. Sementara itu di tempat lain yang sangat jauh, Xiao Yan masih melanjutkan perjalanannya menuju ke Akademi Jianan. Dengan adanya organisasi misterius yang mendadak muncul, hati Xiao Yan yang tadinya tenang kini sekali lagi menjadi tegang. Meskipun jejaknya belum ditemukan dengan jelas oleh organisasi misterius tersebut, Xiao Yan merasakan rasa dingin menusuk-nusuk punggungnya jika ia membayangkan bagaimana seseorang yang kuat seperti Yao Lao saja dapat dikekang oleh mereka sampai-sampai dia tidak berani muncul dengan bebas. Dipacu oleh rasa dingin yang samar-samar menyelubungi hati dan jiwanya, Xiao Yan akhirnya paham bahwa kehidupan biasa miliknya yang terbilang santai merupakan sesuatu kemewahan. Saat ini, terlalu banyak hal yang ia harus tanggung. Menghilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao, semua itu seperti kabut kegelapan yang memburunya. Membuat Xiao Yan takut, bahkan hanya untuk memikirkan tentang beristirahat. Jika ia ingin memecahkan misterinya, ia akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa besar. Xiao Yan juga paham bahwa sumber dari kekuatan itu bukanlah dari latihan biasa, tetapi memang dari api surgawi, misterius yang berada di antara langit dan bumi. Walaupun tindakan seperti ini berbahaya dan gila, bagi Xiao Yan yang memiliki mantra api, tidak diragukan lagi ini adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan mempunyai kekuatan untuk melawan organisasi misterius itu jika mereka datang mencarinya, ia harus mendapatkan api jantung gugur di dalam Akademi Jianan secepat mungkin. Sekali lagi aku dikejar waktu. Xiao Yan terbang secepat kilat melewati langit. Xiao Yan menunduk dan melirik pepohonan yang dengan cepat terlewati di bawahnya dengan senyuman kecut. Semenjak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiao Yan melupakan rencananya untuk berkeliling di sepanjang jalan menuju Akademi Jianan. Ia malah langsung mengaktifkan sayap awan ungu miliknya dan melesat dengan begitu cepat siang dan malam di sepanjang rute peta, dan langsung terbang menuju daerah pelosok hitam. Jarak di antara Kekaisaran Jiama dan daerah pelosok hitam luar biasa luas. Xiao Yan harus melewati beberapa negara kecil di sepanjang jalan, sebelum ia dapat sampai di perbatasannya. Jika ia menempuh jarak yang begitu jauh ini dengan berjalan atau berkereta kuda, ia khawatir akan sampai pada tujuannya dalam waktu 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Itu pun jika perjalanannya mulus tanpa gangguan. Padahal mustahil bahwa wilayah di dalam negara-negara kecil ini sedamai wilayah yang ada di Kekaisaran Jiama. Karena medannya, kekuatan negara, ataupun alasan yang lain, peperangan biasanya muncul setiap hari di wilayah-wilayah ini. Berbagai macam tentara bayaran bertarung dalam pertempuran ganas untuk uang. Terlebih lagi jika para tentara bayaran ini tidak lagi memiliki uang untuk dihabiskan, rombongan tentara bayaran ini akan menjadi pasukan bandit yang terkenal jahat. Selama pertahanan dari para pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan besar kekayaan dan wanita mereka akan dirampas dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan sayap awan ungu sebagai ganti berjalan, Xiao Yan mungkin akan menghabiskan banyak sekali Douqi jika ia tidak mendapat bantuan dari pil pemulih energi yang telah ia buat sebelumnya. Ditambah lagi, metode Ki mantra api miliknya sudah berubah menjadi kelas Suan tingkat menengah. Dengan bantuan kedua hal itu, Xiao Yan dapat menjalani penerbangan jarak jauhnya meskipun dengan susah payah. Setiap 2 hari ia harus mendarat dan memulai sesi latihan menyeluruh yang berlangsung setidaknya sehari agar otot dan jiwanya yang mati rasa dapat pulih setelah terbang dengan waktu yang lama. Karena ia bergegas dalam perjalanan itu dengan segala kekuatannya, daerah pelosok hitam yang normalnya memerlukan setidaknya setengah tahun atau lebih, bisa ia tempuh lebih cepat 10 kali lipatnya. Setelah terbang hampir 10 hari menggunakan sayap ungunya itu, pegunungan di bawah Xiao Yan yang tampak sama satu dengan yang lainnya mendadak terlihat jauh lebih dekat. Ia sedikit terkejut, lalu seketika mengangkat wajahnya untuk menatap area itu. Ia hanya melihat dataran yang gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Tempat itu tampak seperti sebuah garis hitam yang benar-benar mengurung dunia di dalamnya dari dunia luar.
Inikah dataran luas daerah hitam? Xiao Yan mengamati garis hitam itu yang berangsur-angsur membesar di matanya. Wajahnya yang penuh dengan rasa lelah dan debu mendadak menjadi sangat waspada. Senyum yang terlihat di sudut mulutnya menunjukkan ia telah melepaskan beban berat. Menurut petunjuk dari peta, dataran luas daerah hitam ini adalah pintu gerbang menuju daerah pelosok hitam. Selama seseorang melangkah ke sini, dia sudah memasuki dunia kacau balau yang tidak selaras dengan dunia luar. Akhirnya, kita telah tiba. Xiao Yan menggunakan tenaga untuk mengusap mata hitamnya yang besar. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun daerah pelosok hitam tidak begitu jauh di depannya, ia memilih untuk tidak langsung memasukinya. Semenjak Yao Lao berulang kali menekankan akan kekacauan yang ada di tempat ini, ia merasa tidak akan bijak baginya jika ia memasuki tempat ini di mana bahaya menunggunya di setiap sudut, dengan kondisi yang kelelahan. Kau harus memulihkan dirimu terlebih dahulu. Meskipun memang sangat sulit perjalanan selama 10 hari terakhir ini, kau juga menerima banyak manfaat. Doki di dalam tubuhmu menjadi kuat di bawah tekanan rasa lelah yang terus-menerus seperti ini. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hatinya. Xiao Yan mengangguk. Ia perlahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mengamati keadaan sekitar. Ketika ia tidak mendapati adanya manusia ataupun makhluk buas, ia akhirnya merasa tenang dan mencari tempat yang tersembunyi. Ia duduk bersila dan mengeluarkan sebuah pil pemulih energi, lalu meminumnya. Tak lama kemudian segel terbentuk di tangannya, dan ia pun menutup mata. Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan, riak energi samar mulai meresap keluar dari tubuhnya. Kekuatan penghisap yang hanya terlihat sebagian, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya. Setelah itu, energi tersebut dimurnikan dan dituang ke dalam kristal Dou yang redup di dalam pusaran. Kemunculannya disebabkan oleh Doki miliknya yang ditarik secara berlebihan. Latihan tanpa suara itu berlangsung hampir setengah sore. Baru setelah itu, riak energi samar di sekitar tubuh Xiao Yan berangsur-angsur melemah hingga akhirnya benar-benar menghilang. Kelopak mata Xiao Yan yang tertutup rapat dengan lembut berkedut. Ia membuka matanya dan sebuah api hijau terlihat mengkilat di matanya yang hitam itu. Ia membuka mulutnya sedikit. Udara keruh yang berwarna hitam dihembuskan. Udara keruh hitam itu perlahan melingkar ke atas. Daun yang tersentuh oleh udara ini dalam sekejap hancur hingga tak tersisa. Rasa lelah yang menutupi wajah Xiao Yan telah benar-benar hilang, ketika ia menghembuskan udara hitam aneh itu, tergantikan oleh sinar hangat yang samar seperti permata giok. Xiao Yan mengangkat kepala dan mengernyitkan alisnya ketika ia melihat udara hitam yang terangkat itu. Matanya menyipit dan dia seketika menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Ia dapat melihat jari yang awalnya panjang dan pucat, telah berubah menjadi segelap tinta yang tampak begitu aneh. Inikah racun pembakar? Aku pikir hal itu akan menghilang dengan sendirinya. Ternyata selama ini telah bersembunyi di sini. Xiao Yan tertawa kecut melihat jari hitam itu. Jika benda ini dipisah dengan baik, kemungkinan akan menjadi seranganmu yang unik untuk melawan musuh. Di sisi lain, jika tidak dipisahkan dengan benar, hal itu akan menyebabkan permasalahan. Bagaimanapun juga racun macam ini telah melewati berbagai mutasi dan telah mengembangkan pertahanan terhadap berbagai macam obat penawar racun. Kekuatan penghancurnya juga cukup mencengangkan. Suara Yao Lao terdengar serius ketika ia berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tak berdaya. Ia menjentikkan jarinya. Warna hitam itu dengan cepat memudar dan beberapa saat kemudian benar-benar menghilang. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan ludah 7 roh magic untuk membantu membangkitkan kekuatan spiritual guru, aku tidak akan membantu orang tua itu. Janji-janji yang ia buat hanya bualan. Ia memang orang yang licik. Xiao Yan berdiri dan mendadak tertawa dingin. Setelah ia membantu Nalan Jie mengeluarkan semua racunnya, orang tua itu tampak begitu bersyukur. Namun apa yang terjadi setelahnya? Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Xiao Yan sedang dikejar oleh sekte mistik laut yang ingin membunuhnya, namun Nalan Jie tidak bertindak sedikitpun. Tidak ada gunanya membicarakan orang tua mengecewakan itu. Guru, haruskah kita masuk daerah pelosok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ia berdiri di puncak gunung memandang dataran yang hitam di kejauhan. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Ia seketika mengingatkan, coba jangan terlalu sering menggunakan sayap ungumu itu di dalam daerah pelosok hitam. Teknik Dou terbang adalah benda yang langka dan bisa-bisa diambil paksa oleh orang lain.
Seandainya kau bertemu dengan seorang yang kuat, mereka mungkin akan menjadi tamak dan berakhir membunuhmu hanya untuk mencuri sayapmu. Xiao Yan terkejut. Beberapa saat kemudian ia tersenyum kecut dan berkata, sepertinya tempat terkutuk ini benar-benar semrawut tanpa aturan. Setidaknya, orang-orang kuat di dalam kekaisaran Jiama masih memiliki rasa hormat. Sangat jarang bagi seseorang untuk menyerang dan merampok orang lain. Namun di tempat ini, hal seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang rutin dan biasa layaknya makan di rumah. Jika bukan karena hal ini, bagaimana bisa daerah pelosok hitam dapat disebut sebagai daerah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa keras, baiklah anak muda, ayo kita pergi. Meskipun bagian dalam tempat itu berbahaya dan kacau, jumlah hal baik yang ada juga tak kalah banyak. Tidakkah kau berencana untuk membantu Haibo Dong mengumpulkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil ungu pemulih jiwa? Kau pasti akan menemukan semuanya di sini. Xiao Yan sedikit bergembira setelah mendengar hal ini. Bagus jika memang seperti itu. Xiao Yan telah memikirkan di benaknya tentang bantuan yang diberikan Haibo Dong padanya di Kekaisaran Jiama, di mana dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu kabur 2 kali. Pil ungu pemulih jiwa yang Xiao Yan janjikan untuk Haibo Dong pasti akan membuat hatinya senang. Bisa mengumpulkan bahan-bahan obat tersebut membuatnya menghela nafas lega. Setelah menyiapkan semuanya, dengan pedang tumpul yang terikat di punggungnya, Xiao Yan meregangkan lehernya dan menginjakan kakinya di atas tanah. Ketika ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat maju bagaikan anak panah yang meninggalkan busur. Tak lama kemudian berubah menjadi bayangan hitam yang melaju ke arah padang rumput gelap dan hitam. Daerah pelosok hitam. Aku ingin melihat seberapa kacau sebenarnya dirimu.